Halo, kita sekarang di Himespa Podcast. Gitu kan? Gitu ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman sekalian. Di sini ada saya Muhammad Abdul Aziz di Himespa Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber Bapak Fadlur Rahman selaku dosen dan juga pembina Himespa, Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang efektivitas makan bergizi gratis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang SDM Indonesia sekarang. Sebelum masuk ke topik utama, gimana Pak? Saya lihat kemarin Bapak sempat upload di media sosial tentang anak Bapak yang pertama kali ini Pak, dapat MBG. Itu gimana Pak? Ya, dapat MBG sekolah TK. Ya, seneng dan was-was sih, tapi kebanyakan ketika dapat MBG itu saya kan ibu-ibunya tuh mantau juga di grupnya wali murid. Nah, ternyata wali muridnya banyak yang khawatir karena isu-isu keracunan lah, terus alergi anak-anak, apalagi anak TK yang nggak semuanya makannya itu masih mudi gitu kan. Ya, seperti itu sih. Jadi kalau saya pribadi enak ngurangin budget gitu kan. Biasa saya kasih bekal dengan budget 10 sampai 15 ribu buat makan siangnya. Nah, ini udah dibayarin pemerintah. Ya, pertanyaannya itu tadi makanannya beneran udah proper atau enggak? Tapi sebenarnya udah proper dan itu kalau misalkan di Palu itu ada media sosialnya sendiri. Ketika saya telusurin tuh ada media sosialnya. Mungkin nanti bisa ditampilin ya media sosialnya. Di situ ada kandungan gizinya. Terus menunya tiap hari itu apa, di situ udah ditampilin dan itu ada kandungan gizinya di situ. Oh, ya seperti ini gitu. Kalau masalah keracunan atau alergi ya mungkin saya kurang tahu lah dari sistem kan yang dimasak itu ada ribuan porsi. Ya, ribuan porsi dalam satu kecamatan. Misal ada satu dapur itu ada berapa sekolah di situ. Nah, mungkin mereka hektiknya di situ. Kayak gitu sih. Berarti itu kalau dari yang anak Bapak terima itu Pak, dia tiap hari beda-beda menunya. Beda-beda. Tapi yang namanya masih anak TK, ya mereka kalau suka ayam, udah mereka maunya ayam terus gitu kan. Sayurnya sukanya sayur wortel, ya wortel terus. Tapi kalau berubah-ubah, kalau kelas SD sampai SMA mungkin fine lah. Tapi kalau anak TK ya itu plus minusnya. Jadi ada plus minusnya. Jadi gini Pak, saya ada siapin di sini sekitar 13 pertanyaan, tapi mungkin nggak bakal kejawab semua. Intinya ada 3 topik utama lah. Nah, yang pertama itu mulai dari latar belakangnya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, kebijakan yang ada ini, MBG ini sudah tepat nggak sih diluncurkan pada saat ini? Mengingatkan kita dari, bisa dibilang kita baru selesai dari pandemi, yang dimana di situ kan kayak budgetnya tuh keluar banyak banget. Terus tiba-tiba ada lagi nih program ini yang kalau dari beritanya kita lihat itu bau banget untuk ini ya, budgetnya, anggarannya dan lain sebagainya. Kalau kita bicara masalah program MBG-nya itu, kalau MBG-nya ya di luar teknis di belakang itu, MBG-nya itu bagus. Di negara-negara yang sudah settle macam Jepang, terus Korea, Cina itu udah jalan hal-hal yang seperti itu gitu. Kemudian tujuannya juga bagus kan untuk meningkatkan gizi mereka yang mungkin selama ini kelas menengah ke bawah makan seadanya dan di sini gizinya udah ditaker. Kalau kita lihat dari situnya itu udah bagus. Cuman kan kita balik lagi permasalahannya di lapangan. Saya sempat up juga di YouTube saya nih. Waktu kalian kegiatannya di mana? Dombu ya. Dombu Pak. Nah itu kan sekolahnya miris banget tuh. Oh iya. Ya saya waktu SD pun zaman dulu gitu, tahun 2000, sekolah saya udah nggak seperti itu gitu. Nah ternyata tahun 2025 masih ada sekolah yang kayak gitu. Satu kelas dibagi 2, baru kayunya reot-reot gitu. Misal kalau MBG ini kan anggarannya berapa triliun dalam 1 bulan. 1 bulan itu triliun ya hitungannya, bukan M. Tapi berapa T, nanti dipastikan aja.
Andaikan prioritas pertama dulu fasilitas yang diratakan di Indonesia, diratain nih semua nih fasilitasnya. Sekolah dikasih dibagusin semua. Kemudian tiap kelas dari tingkatan SD dulu lah yang diprioritaskan. Nah, itu ada proyektor, ada papan tulis atau smart board gitu. Nah, itu enak kalau itu dulu yang diprioritasin. Saya nggak bilang MBG jelek nih gitu, tapi MBG itu bagus. Cuman skala prioritas saja. Misalkan setahun pertama anggarkan berapa triliun untuk sekolah SD diratakan se-Indonesia nih. Plung, selesai tuh, bagus tuh gitu loh. Plusnya apa? Kalau kita condong ke fasilitas atau infrastruktur dulu di sekolah, nah sekali kita ngeluarin anggaran, udah itu bisa dipakai bahkan satu generasi, Ya betul, 10 betul. tahun gitu loh, sampai mungkin baru ganti fasilitas itu pas kalian udah punya anak nih gitu. Iya. Nah enaknya kalau fasilitas dulu itu, jadi kualitas sekolahnya dulu dibagusin, udah itu sekali anggaran keluar bakal berlangsung lebih lama, lebih sustain lah. Iya. Sedangkan kalau macam MBG, nah itu kan operasionalnya terus-terusan keluar nih tiap bulan tahun berikutnya keluar lagi. Kalau infrastruktur dulu selesai bagus baru MBG, ya it's okay gitu. Atau jalan dua-duanya. Kan banyak duitnya tuh pemerintah. Oke, jadi bisa dibilang MBG-nya udah bagus, cuman dari skala prioritas mungkin kita lebih ke infrastruktur dulu lah. Karena melihat kondisi sekarang, apalagi Bapak kemarin sempat ke Dombu yang bisa dibilang tempat yang lumayan terpencil dan tertinggal, itu miris sekali untuk sarana pendidikannya. Terus ada lagi nih Pak, pertanyaan tentang ini. Nah, mungkin bisa langsung ke ini aja Pak. Kita ambil contoh kasus misalnya di wilayah Sulawesi nih. Kan dari sisi daerah, terutama di pertanian nih Pak, di seperti Sulawesi Tengah ini, apakah kebijakan itu bisa dianggap sebagai stimulus ekonomi lokal, misalnya lewat pembelian bahan pangan dari petani sekitar atau dari luar Pak? Karena melihat kan seharusnya ini bisa mendorong perekonomian kalau kita lihat dari fungsi bahan yang dibutuhkan untuk MBG ini. Tapi kalau dari Sulawesi sendiri itu Pak, menurut sudut pandang Bapak itu gimana? Harusnya pasti menggerakkan sih. Besar atau tidaknya dia pasti menyerap hasil-hasil pertanian yang ada di sini termasuk perikanan. So far yang didapat di sekolah anak saya itu masih belum ada menu ikan. Ya mungkin karena masih sekolah kelas ini ya, taman anak-anak. Kemudian kalau misalkan perikanan, ayam potong, terus telur, itu pasti terserap. Sayur juga itu pasti terserap itu, Jis. Ya bisa dilihat ada satu kecamatan itu ada berapa ribu porsi, satu kecamatan doang nih. Belum kecamatan yang lain, belum satu kota atau kabupaten. Nah kalau misalkan mereka itu bergerak pada waktu yang bersamaan, misalkan langsung bikin MBG satu hari berapa ribu porsi, mereka pasti butuh jumlah sayur yang besar juga. Itu sih kalau dari saya pasti keserap itu. Cuman besarannya berapa kan tinggal nanti didata juga. Soalnya di Sulawesi Tengah belum ada setahun juga kan nerapin itu. Karena ya kalau ingat program ini tuh baru mulai, kalau dari yang saya Pak, saya cari itu 6 Januari itu perdananya. Nah, dan itu dananya lumayan juga sih. Dari DPR itu kalau dari berita yang saya lihat dikasih 71 triliun. Tapi per 8 Agustus ini dari berita yang saya dapat itu baru terserap 10 triliun. 10 triliun. Ya, dari 71. Jadi kayak berarti masih sisa banyak untuk tahun 2025. Baru juga mengingat ini Pak, kan selain berita tentang keracunan ini, ada juga di sidang DPR kalau nggak salah itu membahas tentang MBG yang nggak tepat sasaran itu. Nggak tepatnya di mana sekolah-sekolah yang bisa dibilang sudah tidak membutuhkan itu justru diberikan itu, sementara di sekolah lain yang lebih membutuhkan itu justru nggak dapet gitu. Oh mungkin itu faktor nggak terserap semua anggaran toh? Ya mungkin bisa jadi. Ya kan, soalnya sekolah-sekolah elit itu mereka jauh lebih bergizi mungkin makanannya daripada yang dikasih pemerintah. Saya kurang tahu anggaran dari pemerintah itu proporsinya berapa, 10.000 kah atau 15.000? Ya, kalau itu. Ya kan, kalau misalkan 10.000 kalikan berapa juta siswa itu dari SD, SMP, SMA per satu hari. Itu sehari udah ngabisin duit berapa M, kan gitu. Ya kan?
Kalau masalah keracunan mah lebih ke teknis pengepekan ya, atau teknis masaknya. Soalnya bisa dibayangin kalau ada catering nikahan aja satu kali event itu ada 1.000 orang undangan. Nah itu hektiknya bukan main, dan ini satu kecamatan satu dapur. Itu sih kalau saya rasa. Jadi kalau masalah efektif keracunan atau enggak, biar meminimalisir itu enaknya dikasih ke sekolah aja. Di situ kan ada pihak kantin. Ya. Nah tinggal diseragaminya apa? Diseragaminya menunya nih. Satu kota tuh menunya harus seragam. Hari ini nilai gizinya sekian, menunya ini. Ya. Nah jadi kantin udah yang handle, jadi nggak kelabakan. Soalnya sempat dengar beberapa tuh, mereka ngepack berapa ribu di satu dapur, kemudian masih panas ditutup, ya kan? Ya. Kemudian ketika disebar, wah ini sudah nggak fresh lagi masakannya gitu. Itu lebih ke teknis. Ya asiknya kalau ditaruh ke sekolah, dikasih ke sekolah, menunya ini hari ini, dan semua sekolah itu sama, itu lebih efektif. Pengawasnya kan ada komite juga kalau di sekolah itu. Iya. Ada orang tua. Jadi mereka mau protes nggak jauh-jauh ke atas, jadi langsung protes ke sekolahnya. Selesai. Ya kan? Jauh lebih efektif tuh. Jadi bisa dibilang MBG ini udah bagus, cuman dari sisi mekanisme dan Teknis pelaksanaan sih. ya masih agak kurang. Terus Pak, kalau kita lihat dari sisi ekonomi nih Pak, kan ini MBG ini gunanya untuk meningkatkan sumber daya manusia Pak. Nah, kalau kita lihat dari jangka panjang itu hubungan antara peningkatan sumber daya manusia dengan gizi ini Pak, untuk produktivitas tenaga kerja kan ini kan tentunya mempengaruhi dari manusianya itu sendiri. Kayak kalau dia lebih sehat tentunya dia bakal lebih produktif lah ke depannya. Itu kalau hubungan antara produktivitas tenaga kerja dengan gizi itu gimana Pak kalau dari ekonomi itu sendiri? Nah yang saya nggak tahu ya asal muasal kenapa di urgent banget nih MBG, apakah gizi siswa di Indonesia itu kurang, ya kan? Mungkin sudah ada risetnya dari pemerintah. Oh ternyata gizinya anak-anak kurang nih. Misalkan anak SMA tuh harusnya tinggi badannya sekian, beratnya sekian, ternyata nggak ideal. Banyak yang mungkin kurus-kurus, termasuk saya waktu SMA itu juga kurus gitu. Karena ya siang kadang kita nahan lapar baru makan pas pulang sekolah jam 1 apa jam 2, kita baru makan siang tuh. Nah mungkin pemerintah mau nge-play-nya di situ pas jam 11 atau 12. Biasanya pas mau pulang sekolah kita udah lapar, udah nggak fokus pelajaran. Nah itu bisa fokus di situ gitu loh. Terus gizinya tercukupi. Nah ketika gizi tercukupi, kualitas SDM mungkin maksudnya ke situ. Kualitas SDM-nya bisa lebih bagus. Nah cuman untuk mengukur itunya efektif atau enggak terhadap kualitas SDM kan nggak bisa diukur kita makan langsung pinter gitu, enggak kan. Jadi investasinya mereka bisa mampu menyerap pelajaran lebih baik daripada nggak makan gitu. Nah masalah nanti ketika mereka terjun di dunia kerja itu udah beda konteks. Misalkan apakah mereka lebih produktif nanti? Belum tentu gitu loh. Belum tentu, itu tergantung dari proses mereka selama ini menempuh pendidikan. Tapi harapannya pasti ada dampak lah ketika gizi mereka tercukupi, mereka mampu menyerap materi pembelajaran di situ. Nah, ketika mereka mampu menyerap materi pembelajaran, mungkin lebih pintar, lebih kreatif. Ketika mereka keluar juga dari dunia pendidikan, siap ke dunia kerja, mereka juga lebih kreatif juga dan lebih produktif. Harapannya mungkin seperti itu. Saya minum dulu. Oh, silakan dulu Mbak. Terus juga ini. Lumayan. Jadi secara menyeluruh bisa dibilang programnya sudah bagus ya Pak ya? Kalau bagusnya bagus. Cuman anggarannya gede banget ya. Iya. Gede banget. Cuman beda skala prioritas sih. Mungkin pemerintah memprioritaskan ke situ dulu. Cuman kalau mungkin ada orang lain, misal saya pribadi, ketika turun lapangan ke sekolah yang sangat jauh dari kata layak, nah, saya mending prioritasin itu dulu nih. Berarti ini mungkin saya bisa masuk ke sini Pak, ke pertanyaan saya yang kedua terakhir ini. Kalau kita pandang ke depan nih Pak, jangka panjang, kan ini butuh banyak anggaran nih Pak. Apakah kebijakan seperti MBG ini bisa benar-benar menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi
atau justru malah beresiko jadi beban fiskal? Karena kan anggarannya yang luar biasa. Ya, kalau beban fiskal itu udah pasti beban ya, ketika di accounting, apapun yang kita keluarkan untuk proses atau kebutuhan, itu pasti sudah membebani di situ, beban fiskal pasti. Terus, apalagi tadi? Atau malah memberikan efek terhadap Iya. pertumbuhan. Nah, ini kita belum cek juga dan jujur belum riset juga kita datanya gimana. Risetnya kemana nanti? Ya ke sektor makanan dan makanan mentah. Biasanya Susenas itu biasanya ngeluarin data 5 tahunan. Nah, di situ bakal kelihatan nih kebutuhan makanannya berapa. Oh, ternyata sebelum ada MBG dan setelah ada MBG mereka kebutuhan makanannya sekian. Nah, itu nanti kelihatan, oh ternyata beneran terserap dari petani, terutama petani lokal. Cuman kalau daerah yang pertaniannya kurang produktif ya mau nggak mau ambil dari daerah lain. Maka daerah lain yang naik gitu kan. Pertumbuhan dari mungkin sisi pertanian, sisi perdagangan, terus sayur, ayam potong, peternakan. Nah, itu harusnya tumbuh gitu. Orang yang nggak makan telur tiap hari, tiba-tiba dia makan telur. Nah, itu harusnya tumbuh, Jis. Jadi kalau kita lihat ke depannya ini kemungkinan besar bakal tumbuh ya Pak? Harusnya. Harusnya. Kalau nggak tumbuh ya dicek lagi nanti itu. Kenapa itu? Nggak tumbuh. Kita baru bisa cek nanti setelah mungkin berapa tahun, 5 tahun baru kelihatan Pak. Sebenarnya setahun udah kelihatan, harusnya setahun itu. Setahun udah kelihatan. Jadi misalkan start 6 Januari ya. Ya. Cuman kan 6 Januari itu startnya nggak merata. Ya baru kalau nggak salah baru menyasar 3 juta kah? 4 juta. Nah, jadi kalau misalkan sesimpel inilah di Sulawesi Tengah meratanya itu kapan nih gitu loh. Misalkan meratanya dia di bulan Agustus. Terus kita cek sampai Desember, kalau kita ambil dari Januari nggak fair. Ya kan karena hanya beberapa daerah. Tapi kalau kita ambil dari kuartal keempat, ditarik data per Desember, nah itu harusnya udah kelihatan terserapnya seperti apa itu. Nah, terakhir nih Pak, bisa nggak Pak kasih kayak pesan singkat untuk mahasiswa ekonomi kayak kita ini terkait bagaimana seharusnya kita melihat kebijakan publik yang ada gitu Pak? Apalagi kalau kita lihat dari segi anggaran itu sangat besar. Gitu. Oke, pesannya itu simpel sih. Kita cek datanya dulu, kita perdalam dulu maksud dari kebijakan itu apa, ya kan? Kemudian jangan langsung telan mentah-mentah apa yang berita positif atau negatif. Nah, kita jangan, biasanya orang-orang tuh lebih suka berita negatif, ya, lebih suka berita yang menjelek-jelekan gitu. Nah, kita ambil dua sisinya, baru bisa ambil di situ. Jadi bisa dibilang kita ambil dulu dua berita itu positif atau negatif, baru kita search dulu datanya mana yang betul. Mana yang betul. Misalkan MBG nih, tendensinya lebih negatif, ya kan? Iya. Keracunan 400 orang gitu loh. Iya kan? Nah, tapi kalau kita lebih mendalam lagi, ternyata si MBG ini tujuannya ini loh, bagus loh gitu loh. Iya kan? Iya. Cuman teknik pelaksanaannya di situ yang mungkin kurang. Saya nggak tahu ada apa ya di belakang itu. Ada apa di belakang itu. Nah, jadi diperdalam lagi. Oh, ternyata dia memberikan dampak juga terhadap mungkin petani. Ya, jadi pemerintah bisa lebih bagus lagi kalau ada BGN ya, Badan Gizi Nasional. Jadi petani langsung jualnya ke situ gitu loh. Jualnya ke situ atau BGN langsung menunjuk daerah yang pertaniannya ini. Jadi nggak lewat banyak tangan. Iya kan? Jadi lebih terdatanya lebih enak mana yang keserap buat MBG, mana yang keserap buat konsumsi rumah tangga. Jadi bisa kepisah tuh. Ya itu sih perdalam data buat teman-teman dulu. Jadi baca dulu yang banyak baru kita ngomong ya. Kadang kita cuman baca dikit udah ngerasa tahu sedunia gitu. Oke, makasih banyak Pak. Gitu doang? Ya. Karena mengingat juga udah jam segini Pak. Mau istirahat juga. Oke deh. Karena nanti mau lanjut lagi jam 1. Jadi teman-teman mungkin ada keperluan lain. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Sangat bermanfaat untuk podcast hari ini, terutama untuk kebijakan ini ya. Karena kita lihat kalau dari sisi ekonomi tentunya bakal bagus banget kalau berjalan sesuai dan teknisnya itu tidak
menye-menye. Ya, sekaligus beban fiskalnya juga kan, siapa tahu bisa lebih efisien. Ya kalau misalnya langsung tadi dibilang langsung ke Badan Gizi Nasional Nah. supaya nggak perlu banyak tangan yang bakalan memperberat biayanya. Jadi lebih mudah juga dalam perhitungannya juga. Jadi secara menyeluruh MBG ini udah bagus, cuman dari skala prioritas mungkin bisa lebih diprioritaskan lagi ke sarana pendidikan, karena kan tujuannya kan kalau peningkatan sumber daya manusia tentunya pendidikan lebih dibutuhkan, Pak. Ya, pondasinya dulu sih. Kadang kan kita mikir tuh, ada anak yang pintar tapi fasilitas nggak mendukung nih. Ya kan? Ya. Ada yang bakat main sepak bola, Nggak ada lapangan sepak bola. Nah, tapi fasilitas di tempatnya itu nggak mendukung gitu loh. Betul. Jadi MBG mungkin bisa mencerdaskan, menambah gizi, tapi fasilitasnya nggak mendukung buat apa gitu. Iya. Akhirnya sia-sia. Jadi mending bangun fasilitasnya dulu baru kebut di gizinya. Syukur-syukur bisa bareng-bareng kan. Iya. Oke, Siap Pak, kasih banyak Pak. siap. Sama-sama. Mungkin nanti biar diedit sendiri Hmm. gimana closingnya. Oke, ketemu lagi. Mungkin cukup sekian guys dari saya dan Pak Fahim. Mungkin untuk kedepannya kita bisa bahas lagi terkait berita-berita yang lagi hype atau yang lagi dipengenin nih untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya ekonomi nih. Mungkin kalian bisa komen-komen lah di situ, nanti kita coba cari dan kita undang narasumber yang relevan. Ya, misalkan mahasiswa undang aja nggak apa-apa. Ya toh? Bagi mahasiswa aja nanti. Siapa tahu kan bisa dibantu kan. Ya, bantu doa. Sebelum ditutup mungkin kita bisa slogan dulu Pak. Himes Pak kan ada slogannya tuh. Kalau saya bilang Himes Pak, baru kita selesai bilang Jaya. Salam Satu Jiwa. Salam. Oke. 1, 2, 3. Himes Pak, Salam satu jiwa.